Terus saya dengar juga si Ica ini bawa mamanya ya. Apakah itu bisa dihadirkan mungkin Pak pengacara? Nggak ada korelasinya kan? Mungkin untuk meminta maaf secara khusus kesalahan anak-anak orang tua minta maaf kan? Tidak manusiawi kan? Kesalahan anak-anak biar anak-anak aja yang apa minta maaf. Sampai orang tua minta maaf. Apa yang kita ribetin orang tua? Kan salahnya kan anak-anak. Ya kan? Kecuali kalau tadi anak-anak dapat penghargaan, orang tua dihadirkan cocok. Mungkin atau secara khusus ingin menyampaikan permintaan maaf karena mungkin beliaunya tuh salah mendidik anak. Anak lah, kejam sekali. Nggak usah, jangan dijudge, orang tua jangan dijudge. Saran saya nih ya, saran saya, gitu. Karena ibunya pun seorang wanita. Jadi kalau saran saya, ibunya jangan dijudge. Gitu. Ini kesalahan anak-anak, biar anak-anak yang handle. Kan kalau anak-anak yang membunuh, anak-anak yang masuk penjara, orang tua kan tidak dibawa. Anak-anak pakai narkoba kan, anak-anak yang direhab, orang tua kan tidak ikut gitu. Jadi kesalahan anak-anak, jangan orang tua dibawa. Saran saya. Tapi kalau kalian ngotot, pengen tetap ya silakan. Cuma saran saya nggak usah. Cuma tadi saya bicara itu. Ica Cello terancam tak bisa manggung di Jawa Timur. Yakuza Maneges Malang Pasuruan Raya meminta Polda Jatim mencegah Ica Cello dan Mala Agatha tampil di berbagai daerah di Jawa Timur. Permintaan ini merupakan buntut polemik lagu Gak Papa yang dinilai memuat lirik tidak pantas. Surat permohonan juga dikirim ke pemerintah daerah, kepolisian, dan Satpol PP terkait perizinan acara. Sebelumnya, keduanya telah dilaporkan ke Polresta Malang Kota. Proses hukum masih berjalan dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Menurutmu, pantaskah Ica Cello dilarang manggung di Jawa Timur? Pemirsa, heboh Ica Cello, penyanyi daerah yang mengubah lirik lagu milik Anisa Bahar dengan kata-kata yang tak pantas, nampaknya bakal masuk ke ranah hukum. Meski Ica Cello dan teman-temannya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, Anisa Bahar pun kekeh untuk melanjutkan proses hukum. Anisa dan kedua adiknya pun sudah membalas permohonan maaf Ica Cello dan menyampaikan proses hukum telah diserahkan kepada kuasa hukumnya. Anisa Bahar menyebut permintaan maaf tersebut sudah telat dan tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Anisa. Aksi Ica Cello dan kawan-kawan bukan saja tidak sopan dengan mengganti lagu dengan kata merendahkan, sehingga meresahkan masyarakat dan mengganggu Anisa secara moral dan psikis. Saya Paramita Ayuning Karini alias DJ Zu. Saya Lian Simala alias Mala Agatha. Saya Erica Dwi Amanda alias Ica Cello menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kami atas kesalahan dan tindakan kami atas terjadinya masalah yang telah membuat ketidaknyamanan semua pihak, terkhusus kepada Mami Anisa Bahar. Saya Anisa Bahar, saya Sri Bahar selaku penyanyi dari Nggak Papa versi Jawa. Dan saya Gita Bahar, penyanyi lagu Nggak Papa versi Sunda. Terkait permintaan maaf dan juga klarifikasi dari video itu, karena ini sudah menjadi isu nasional, jadi kami harap kalian selain minta maaf kepada kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terkait dengan permintaan maaf, ada beberapa yang masih kurang sesuai dengan permintaan dari Anisa Bahar. Jadi kita sudah suruh untuk merevisi, biarkan mereka datang dulu, nanti kita lihat apa keputusan dari Anisa Bahar. Apakah memaafkan atau dia akan melanjutkan dengan mengambil langkah hukum. Dia secara psikis, secara moral terganggu, jadi pasti sangat mengganggu buat seorang Anisa Bahar dengan hal ini. Karena diplesetinnya benar-benar luar biasa kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang selalu heboh di masyarakat. Sebelumnya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh, selalu viral. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusannya.
Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Masih membuat video yang seperti ini, saya bersedia untuk sesuai jalur. Kemarin emang aku ada urusan kan, terus emang nggak bisa tinggal, dan aku juga dapat kabar dari Bang Fidaren, mereka itu pengennya berdamai ya kan, terus tapi saya di sini kan nggak bisa memutuskan sendiri juga, karena saya juga harus bicara sama orang-orang yang terkait dalam hal ini. Memang sih saya yang berdiri di sini untuk ketemu abang, tapi di belakang saya ini ada penciptanya juga, ada orang-orang yang udah nyanyi lagu ini juga sebelumnya kayak gitu. Jadi ya saya harus juga bicara sama mereka seperti apa gitu. Dan pastinya kalau misalnya kita ada, belum kita putuskan sih bang ya, tapi kalau misalnya ada ke jalan sana itu banyak sekali syarat yang saya mau dari mereka, supaya kita memberikan efek jerah lah kepada mereka, supaya mereka tidak melakukan hal yang sama. Ini langkah selanjutnya gimana, Mbak? Masih saya rundingkan sama pencipta, sama pihak-pihak yang terkait dalam hal ini itu. Tapi dari pandangan bagi pengen ketemu langsung atau pengen terus berjalan dengan keadaan ini? Pemirsa, heboh Ica Cello, penyanyi daerah yang mengubah lirik lagu milik Anisa Bahar dengan kata-kata yang tak pantas, nampaknya bakal masuk ke ranah hukum. Meski Ica Cello dan teman-temannya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, Anisa Bahar pun kekeh untuk melanjutkan proses hukum. Anisa dan kedua adiknya pun sudah membalas permohonan maaf Ica Cello dan menyampaikan proses hukum telah diserahkan kepada kuasa hukumnya. Anisa Bahar menyebut permintaan maaf tersebut sudah telat dan tidak memenuhi syarat yang diminta oleh Anisa. Aksi Ica Cello dan kawan-kawan bukan saja tidak sopan dengan mengganti lagu dengan kata merendahkan, sehingga meresahkan masyarakat dan mengganggu Anisa secara moral dan psikis. Saya, Paramita Ayuning Karini, alias DJ Zoo. Saya Lian Simala alias Mala Agatha. Saya Erica Dwi Amanda alias Ica Cello menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kami atas kesalahan dan tindakan kami atas terjadinya masalah yang telah membuat ketidaknyamanan semua pihak, terkhusus kepada Mami Anisa Bahar. Saya Anisa Bahar, saya Sri Bahar selaku penyanyi dari Nggak Papa versi Jawa. Dan saya Gita Bahar, penyanyi lagu Nggak Papa versi Sunda. Terkait permintaan maaf dan juga klarifikasi dari trio itu, karena ini sudah menjadi isu nasional, jadi kami harap kalian selain minta maaf kepada kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terkait dengan permintaan maaf, ada beberapa yang masih kurang sesuai dengan permintaan dari Anisa Bahar. Jadi kita sudah suruh untuk merevisi. Biarkan mereka datang dulu, nanti kita lihat apa keputusan dari Anisa Bahar. Apakah memaafkan atau dia akan melanjutkan dengan mengambil langkah hukum. Dia secara psikis, secara moral terganggu, jadi pasti sangat mengganggu buat seorang Anisa Bahar dengan hal ini. Karena diplesetinnya benar-benar luar biasa kata-katanya. Netizen. 3 trio ini lagi, coba kita dengar. Hal tersebut apakah sudah izin atau tidak izin? Sebenarnya kita Awalnya cuma fun aja gitu, kayak apa ya, kita kebetulan ketemu terus kayak tiba-tiba kepikiran bikin gitu aja, dan kita nggak expect kalau bakal kita sampai tidak memikirkan dampaknya. Fun, lucu-lucuan, fun. Emang aplikasi cari fun. Lucu di mana sih? Nggak berpikir, gimana kau berpikir tuh? Pikiran kau semuanya ke hidung kau tuh.
hidungnya kayak gitu sih? Gimana sih dokternya itu? Berharapnya 100%. Aduh. Cuman Aduh. Cih. Berawal dari lagu Anissa Bahar Nggak Apa-apa yang di cover tidak senonoh oleh Ica Cello dan kawan-kawan, sehingga berujung ke somasi dan pelaporan karena dianggap melanggar hak cipta dan merusak moral. Baru-baru ini ketika perusak lagu tersebut mendatangi pengacara Anissa Bahar untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara langsung, dan juga sudah diterima dan ditanggapi oleh pengacara Anissa Bahar. Namun yang membuat terkejut warganet dan menjadi pertanyaan besar, pengacara Anissa Bahar memberikan pernyataan bahwa keputusan semua ada di tangan Anissa Bahar. Udah penjarain, nggak segampang itu, nggak sesimpel itu gitu loh. Buat menghukum dan memaafkan. Kan saya juga banyak kesibukan ya, aku jujur bang, aku terganggu banget. Aku terganggu banget. Wah, ini ya, gimana menurut kalian? Apakah semua ini akan berujung dimaafkan dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan atau malah sebaliknya? Gimana menurut kalian? Langsung ditulis di kolom komentar. Dan permohonan maaf kami atas kesalahan dan tindakan kami. Kalaupun kamu itu hanya sebagai seorang penyanyinya aja, kemudian itu semuanya arahan dari manajemen, kan kamu sudah dewasa, sudah bisa berpikir, sudah bisa memutuskan, oh tidak, ini lagu tidak baik, ini lagu sangat merendahkan saya sebagai seorang perempuan dan merendahkan semua perempuan di muka bumi ini. Nggak bisa ya ngomong kayak gitu. Nggak ngerti deh harus ngomong apa lagi. Kenapa sih lagu-lagu aneh kayak gini, kayak bebas didengar oleh siapapun. Aduh, bikin lagu-lagu yang positif kenapa sih? Kalau mau galau-galauan masih oke lah, itu kan ya namanya juga karya ya. Tapi Mbak Yo jangan menjatuhkan harga diri kamu sendiri, bahkan menjatuhkan harga diri semua perempuan gitu ya. Salahkan kami dong, kan juga produsernya. Ya masa kita aja ya. Iya. Tidak ada kata ampun, tidak ada kata damai. Akan kami pastikan bahwa proses hukum terus berjalan. Boykot. Tujuk banget boykot lagu-lagu yang gak mendidik sama sekali seperti ini. Gak kebayang ya kalau ini lagu tuh didengerin anak-anak kecil yang belum punya filterisasi yang kuat. Dengerin lagu-lagu, liriknya tuh sangat menjatuhkan harga diri seorang perempuan. Ya, kalaupun kamu itu hanya sebagai seorang penyanyinya aja, kemudian itu semuanya arahan dari manajemen, kan kamu sudah dewasa, sudah bisa berpikir, sudah bisa memutuskan, oh tidak, ini lagu tidak baik, ini lagu sangat merendahkan saya sebagai seorang perempuan dan merendahkan semua perempuan di muka bumi ini. Gak bisa ya ngomong kayak gitu. Gak ngerti deh harus ngomong apa lagi. Kenapa sih lagu-lagu aneh kayak gini, kayak bebas didengar oleh siapapun. Aduh, bikin lagu-lagu yang positif kenapa sih? Aku di ya gak apa-apa. Aku di ya gak apa-apa. Aku di ya gak apa-apa, ya gak apa-apa, ya gak apa-apa. Sumpah ya, aku jijik banget sama lagu ini ya. Apalagi ada lagu-lagunya yang lain lagi yang benar-benar merusak generasi bangsa, guys. Ponakan aku aja nyanyiin lagu ini dan aku udah jewer, bener aku jewer. Jangan sampai kamu nyanyiin lagi lagu ini. Ini lagu menyesatkan ya. Nggak tahu yang nyanyiin lagu ini atau yang ciptain lagu ini punya otak apa enggak. Benar-benar lagunya menjijikan sekali, guys. Kalau kamu kayak gitu ya kamu jangan ajak-ajak orang lain dong. Kan kita nggak kayak gitu. Aku di iya gak apa-apa. Aku di nena ya gak apa-apa. Untung aja ada mulut netizen yang suka setiap hari notice kamu, tapi kamu gak peduli, kamu merasa benar kan? Nah, kamu rasain sekarang kah? Surat terbuka buat Ica Cello. Mending kamu udahlah pindah aja dari Jawa Timur ya. Gak perlu jadi orang Jatim. Karena kamu itu malu-maluin, tau gak sih? Gawe ontran-ontran iku kemarin. Ono kasusmu iku. Sing wingi gedruk gak mari-mari. Oplas gak mari-mari. Terus apa wingi kasus lagu ya? Saiki tambah mana kasus lagu? Tambah lagumu tambah gendeng gak kena dikiringnya blas. Kok ono menungso koyo kon kuwi Ica. Saya sebagai orang Jatim itu malu punya kamu, tahu nggak Ica? Mending kamu minggat aja lah, nggak usah kamu di Jatim malu-maluin. Mbak Anissa tolong ciduk ini si Ica seumur hidup ya, nggak usah balikin lagi ke Jatim, kita nggak butuh sama Ica Cello, capek. Endah, kamu sudah tahu belum lagunya Anissa Bahar yang nggak apa-apa itu liriknya diganti sama Ica Cello.
jadi tak senonoh gitu. Aku baru tahu soalnya, padahal itu dari kemarin-kemarin ya. Kamu udah tahu belum? Hah? Apa? Iya, lakunya jadi risih gitu ya. Ya wajar sih itu Anissa Bahar lapor ke polisi lah, aku juga setuju. Itu jadi gimana gitu. Iya kan? Kamu setuju nggak kalau dilaporin ke polisi? Panen hujatan terancam dipolisikan Anissa Bahar. Ica Celo dan Mala Agatha langsung klarifikasi dan minta maaf. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ica dan Mala sudah dilaporkan ke polisi oleh sejumlah organisasi masyarakat. Ica Celo, saya Mala Agatha. Kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Dengan kesadaran penuh, kita sudah sepakat untuk men-take down video tersebut. Jika masih ada video kami yang beredar, baik utuh maupun potongan, saya pastikan itu bukan pihak kami. Ini urusan